Bab 2039, Totem Raja Kekacauan. Yang Xiao Tian berlatih siang dan malam. Akhirnya, dia sepenuhnya memurnikan dan mengasimilasi sumber kekacauan yang telah diperolehnya. Setelah memurnikan seluruh sumber kekacauan, dia segera mulai memahami hukum Raja Kekacauan. Kekuatan jiwa surgawinya melingkupi hukum Raja Kekacauan, dan tak lama kemudian, dia sepenuhnya memahami hukum Raja Kekacauan ini. Setiap kali dia memahami hukum Raja Kekacauan Alam Suci, hukum Raja Kekacauan Alam Suci akan mengembun di sekelilingnya. Dia cepat memahami, dan pada akhir hari, ratusan hukum Raja Kekacauan Alam Suci telah terbentuk di sekitarnya. Setelah sebulan, jumlahnya mencapai 10.000. Dengan kecepatan pemahaman yang Xiao Tian, dalam 1 tahun, dia bisa memahami 129.600 hukum. Tepat ketika yang Xiao Tian sedang memahami hukum Raja Kekacauan, berita datang dari benua leluhur yang mengejutkan semua pihak. Artinya, pemimpin klan muda leluhur telah lulus penilaian Akademi Dunia dan menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia. Akademi Dunia tak diragukan lagi adalah yang pertama di alam suci. Jika ada kekuatan di alam suci yang dapat membuat penguasa alam suci waspada, itu pasti Akademi Dunia. Tak peduli di benua manapun, jika seseorang dapat bergabung dengan Akademi Dunia dan menjadi murid, itu adalah kebanggaan seluruh benua. Jadi, ketika berita bahwa pemimpin klan muda leluhur menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia tersebar, semua kerajaan, sekte, dan keluarga besar di benua leluhur menjadi gempar. Penduduk benua leluhur tentu tahu betapa sulitnya lulus penilaian Akademi Dunia. Meskipun benua leluhur adalah salah satu benua super di alam suci, tidak seorang pun dalam 100.000 tahun terakhir yang berhasil lulus penilaian Akademi Dunia. Pemimpin klan leluhur yang masih muda, yang menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia, bahkan mungkin menarik perhatian Patriark Akademi Dunia dan menjadi murid langsung. Aku dengar pemimpin klan muda para leluhur telah mengembangkan tubuh leluhur hingga lapisan ke-31. Memiliki 31 lapisan kekuatan leluhur. Apa? Lapisan ke-31 dari tubuh leluhur. Bahkan ketika leluhur para leluhur berada di alam Kaisar Suci, dia belum mengembangkan tubuh leluhur hingga lapisan ke-31, kan? Terjadi banyak diskusi di seluruh benua leluhur. Bahkan Feng Yuanshan, kepala keluarga Feng, dan penguasa benua leluhur lainnya tercengang mengetahui bahwa pemimpin klan muda leluhur telah mengolah tubuh leluhur hingga lapisan ke-31. Klan leluhur mungkin akan segera memiliki leluhur kedua, kata Feng Yuanshan dengan serius. Leluhur dari para leluhur saat ini merupakan nomor 1 yang tak terbantahkan di benua leluhur. Jika klan leluhur menghasilkan kekuatan besar kedua seperti leluhur para leluhur, maka klan leluhur pasti akan mendominasi benua leluhur. Aku ingin tahu apakah yang Xiao Tian bisa lulus penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia di masa depan, kata leluhur tua Feng Xifan tiba-tiba di aula. Semua orang terkejut, lalu terdiam. Yang Xiao Tian saat ini menjadi topik hangat bagi masyarakat benua leluhur. Banyak sekte di benua leluhur bahkan melarang murid-murid mereka membahas masalah Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian, iya, saat menyebut Yang Xiao Tian, Feng Yuanshan teringat akan pertempuran Kota Iblis 1000 dan pertempuran Gunung Hantu Yin. Ia teringat akan hati keabadian pertama Yang Xiao Tian dan jalan suci tingkat 129.600 Kaitian miliknya. Yang Xiao Tian baru saja mencapai alam Raja Suci belum lama ini. Untuk mencapai alam Kaisar Suci, masih dibutuhkan beberapa ratus tahun lagi. Terlalu dini untuk membicarakan apakah dia bisa lulus penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia sekarang, kata seorang tetua dari keluarga Feng. Semua orang mengangguk. Mereka kemudian mengalihkan topik pembicaraan kembali ke pemimpin klan muda leluhur. Pada saat itu, di puncak gunung tertentu di Akademi Dunia, pemimpin klan muda leluhur, yang telah menjadi murid sekte dalam, berdiri di puncak, menatap awan roh suci yang bergejolak di hadapannya, mengepalkan tinjunya, matanya penuh kebencian. Yang Xiao Tian, dalam 1 abad, aku akan kembali ke benua leluhur. Saat itu, kau hanya perlu menunggu. Aku akan membalasmu 1000 kali lipat atas semua yang telah kau lakukan padaku sebelumnya. Tekad yang terpancar dari mata pemimpin klan muda itu tak tergoyahkan. Yang Xiao Tian tidak menyadari bahwa pemimpin klan muda leluhur telah lulus penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia. Dia duduk bersila di dalam formasi besar 1000 iblis, terus-menerus memahami hukum Raja Kekacauan Alam Suci. Setahun kemudian, akhirnya, hukum Raja Kekacauan Alam Suci di sekitarnya melampaui 120.000.
Memahami hukum alam suci menghabiskan banyak kekuatan jiwa surgawi, dan banyak murid alam Raja Suci jarang dapat memahami 1000 hukum sekaligus. Tetapi bahkan setelah memahami 120.000 hukum Raja Kekacauan, kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian masih tidak merasa lelah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh Yang Xiaotian yang tidak terburu-buru untuk memahami, tetapi terus mengonsumsi sumber kekacauan untuk memperkuat kekuatan jiwa surgawinya. Jika tidak, dengan kekuatan jiwa surgawi sebelumnya, mustahil baginya untuk memahami 120.000 hukum Raja Kekacauan dengan lancar. 120.100. 120.200. Dengan setiap hukum Raja Kekacauan tambahan di sekitar Yang Xiaotian, hukum Raja Kekacauan di sekitarnya menjadi semakin terang. 129.000. Berkat pemahaman Yang Xiaotian yang terus-menerus, hukum Raja Kekacauan di sekitarnya mencapai 129.000. Namun, saat ini, jiwa surgawinya merasa lelah. 129.100. 129.200. Dengan setiap tambahan 100 hukum, kelelahan Yang Xiaotian semakin meningkat. Saat ia berhasil memahami 129.500 hukum, Yang Xiaotian merasa ingin tertidur. Namun Yang Xiaotian tahu dia tidak bisa tidur sekarang. Jika dia berhenti, semua hukum akan runtuh, dan dia harus memulai semuanya dari awal lagi di lain waktu. Berkat kegigihan Yang Xiaotian, hukum Raja Kekacauan akhirnya terkumpul menjadi 129.599. Tinggal satu lagi. Berdengung. Ketika hukum Yang Xiaotian mencapai 129.600, semua hukum tersebut memancarkan cahaya keemasan, menerangi seluruh ruang susunan. Bayangan Dewa Iblis muncul di dalam susunan besar 1000 iblis. Seluruh kota iblis segudang berguncang. Anomali di kota iblis segudang itu mengejutkan para ahli dari semua pihak. Melihat hukum Raja Kekacauan akhirnya mencapai 129.600, Yang Xiaotian merasa gembira, semangatnya terangkat. Namun, meskipun hukum-hukum itu telah dipadatkan, masih ada satu langkah terakhir, dia perlu mengkonsolidasikan hukum-hukum ini menjadi sebuah totem. Jadi Yang Xiaotian tidak bersantai dan terus mengendalikan hukum-hukum ini untuk membentuk sebuah totem. Meskipun kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian mengendalikan hukum-hukum ini untuk membentuk totem, dia tidak dapat mengendalikan seperti apa bentuk totem akhirnya. Hukum Raja Kekacauan ini beroperasi terus-menerus di sepanjang lintasan misterius, yang akhirnya membentuk sebuah totem. Totem ini melambung ke langit, seolah-olah bermaksud untuk menerobos seluruh ruang dari susunan besar 1000 iblis. Totem itu diselimuti oleh guntur iblis gelap yang menakutkan. Terlebih lagi, itu adalah petir iblis kegelapan kekacauan. Seluruh totem itu sepenuhnya diselimuti oleh petir iblis kegelapan kekacauan, dipenuhi dengan kehancuran, seperti penguasa kegelapan, sumber iblis, penguasa kehancuran, dan leluhur petir kekacauan. Ketika Yang Xiaotian sedikit menggerakkan totem itu, kegelapan, energi iblis, dan kekuatan kacau melonjak seperti lautan, mengguncang seluruh formasi besar 1000 iblis dengan hebat, seolah-olah akan runtuh. Yang Xiaotian segera tidak berani mengoperasikan totem itu lagi, karena takut kekuatannya akan menghancurkan seluruh formasi besar 1000 iblis. Bab 2040, Membunuh Yang Xiaotian. Totem Raja Kekacauan akhirnya berhasil dipadatkan. Yang Xiaotian hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, Yang Xiaotian merasa bahwa dia mungkin bisa memadatkan totem lain. Sama seperti memadatkan 2 inti emas utama dan 2 keilahian agung. Bisakah dia memadatkan 2 totem? Benar, jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu memadatkan 2 totem utama, tetapi kau bisa, kata Guru Ding. Namun, kekuatan jiwa surgawimu, meskipun kuat, hanya mampu memadatkan totem Raja Kekacauan pertama dengan susah payah. Oleh karena itu, agar Yang Xiaotian dapat memadatkan totem Raja Kekacauan kedua, dia masih perlu terus mencari sumber kekacauan untuk memperkuat kekuatan jiwa surgawinya. Yang Xiaotian mengambil kembali totem itu, dan barulah formasi besar 1000 iblis yang bergejolak hebat itu menjadi tenang. Binatang mayat naga yang berjaga di luar, bersama dengan iblis penghancur langit dan lainnya, semuanya kebingungan melihat getaran yang tidak biasa dari susunan besar 1000 iblis. Bahkan monster raksasa jurang kegelapan pun menunjukkan ekspresi merenung. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Guru Suci? Tanya iblis penghancur langit. Mereka semua tahu bahwa Yang Xiaotian sedang berkultivasi di dalam area spasial dari formasi besar 1000 iblis.
Namun, susunan antena itu tadi berguncang dengan sangat hebat. Mungkinkah sang guru suci telah berhasil memadatkan sebuah totem? Lei Zihao merenung. Mungkin saja, tapi kita tidak tahu totem tingkat berapa itu. Komentar guru hantu Yin Yang. Namun, agar susunan besar 1000 iblis bergetar begitu hebat, pasti itu adalah totem tingkat tinggi. Saat semua orang berspekulasi, ruang susunan itu terbuka, energi iblis membubung, dan sesosok muncul, itu adalah Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian keluar, semua orang menghampirinya untuk memberi selamat. Guru suci, Yang Xiaotian mengangguk kepada semua orang, lalu bertanya tentang apa yang terjadi di benua leluhur selama masa kultivasinya yang terpencil. Setelah mendengar bahwa pemimpin klan muda dari klan leluhur telah lulus ujian murid sekte dalam Akademi Dunia, Yang Xiaotian agak terkejut, oh, lulus ujian murid sekte dalam Akademi Dunia. Ya, setelah pemimpin muda klan leluhur menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia, klan leluhur telah berjaya selama beberapa tahun terakhir, bertindak sangat mencolok, menyatakan di mana-mana bahwa pemimpin muda klan mereka pasti akan disukai oleh leluhur Akademi Dunia, dan bahkan mengatakan bahwa pemimpin muda klan mereka pasti akan dilatih secara khusus dan menjadi pewaris suci Akademi Dunia, ejek iblis gila naga merah. Dia telah dipenjarakan dan disiksa oleh kepala klan leluhur, dan menyimpan kebencian yang lebih dalam terhadap klan leluhur daripada siapapun. Yang Xiaotian tidak mempercayai klaim klan leluhur bahwa pemimpin klan muda mereka akan dilatih untuk menjadi pewaris suci Akademi Dunia. Akademi Dunia adalah kekuatan terkemuka di alam suci, yang menarik perhatian alam abadi. Menjadi pewaris suci Akademi Dunia bukanlah perkara mudah. Di benua-benua yang tak terhitung jumlahnya di alam suci, terdapat klan kuno yang tak terhitung jumlahnya, bakat-bakat luar biasa yang jauh lebih cemerlang daripada pemimpin klan muda dari klan leluhur. Keinginan pemimpin klan muda dari klan leluhur untuk menjadi pewaris suci Akademi Dunia tidak lebih dari sekadar lamunan. Ayo kita rebut sarang klan leluhur sekarang juga. Seru raksasa jurang kegelapan. Pada saat ini, binatang raksasa jurang kegelapan telah berubah menjadi wujud manusia. Namun demikian, ia sangat tinggi, menjulang puluhan meter, seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Setelah mendengar saran dari binatang raksasa jurang kegelapan untuk menghancurkan sarang klan leluhur, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Meskipun sekarang ia memiliki binatang raksasa jurang kegelapan dan binatang mayat naga di sisinya, itu masih belum cukup untuk membasmi klan leluhur. Jika kekuatan binatang mayat naga dapat dipulihkan, mungkin ia dapat menandingi kepala klan leluhur. Tetapi seperti monster tua iblis darah, binatang mayat naga menghadapi masalah dengan kultivasinya dan tidak dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Sementara itu, kekuatan binatang raksasa jurang kegelapan paling banter setara dengan leluhur para leluhur. Mereka ingin membasmi klan leluhur, sebuah tugas yang sulit. Jika perang diprovokasi, hasilnya akan berupa kehancuran bersama. Oleh karena itu, ia harus terus mengumpulkan kekuatan. Setelah itu, Yang Xiaotian menginstruksikan semua orang untuk bersiap-siap, dan berencana untuk menuju benua dunia dalam beberapa hari. Setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian berniat pergi ke benua dunia, semua orang merasa senang sekaligus terkejut. Apakah guru suci berhasil memadatkan totem itu? Tanya monster tua iblis darah dengan gembira. Semua orang menatap Yang Xiaotian. Melihat ekspresi khawatir semua orang, Yang Xiaotian tersenyum dan mengangguk. Ya, sudah selesai. Semua orang terkejut. Yang Xiaotian tidak menyebutkan totem tingkat apa yang telah ia padatkan, dan semua orang ragu untuk bertanya. Namun, karena Yang Xiaotian telah berhasil memadatkan totem, ketika dia pergi ke benua dunia, dia pasti akan berpartisipasi dalam ujian murid sekte dalam Akademi Dunia, di mana semua orang akan mengetahui totem apa yang telah dipadatkan oleh guru suci mereka. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian memberikan banyak instruksi kepada keempat komandan kota iblis 1000, serta para tetua dan leluhur sekte 3 suci murni. Lagi pula, dia akan pergi ke Akademi Dunia dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu, jadi arrangements harus dibuat untuk benua leluhur. Para ahli dari kota iblis 1000 dan sekte 3 orang suci sangat gembira setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian akan pergi ke Akademi Dunia untuk mengikuti ujian murid sekte dalam Akademi Dunia. Tenang saja, Guru Suci, dengan kehadiran kami di sini, klan leluhur tidak akan berani bertindak gegabah. Keempat komandan kota iblis segudang itu meyakinkan. Para tetua dan leluhur sekte 3 orang suci murni juga memberikan jaminan serupa. Tidak lama kemudian,
Klan leluhur mengetahui niat Yang Xiaotian untuk pergi ke Akademi Dunia dan mengikuti ujian murid sekte dalam Akademi Dunia. Apa? Yang Xiaotian akan mengikuti ujian murid sekte dalam Akademi Dunia. Kepala klan leluhur dan para leluhur klan leluhur terkejut. Yang Xiaotian baru saja mencapai alam Raja Suci, bagaimana dia bisa maju ke alam Kaisar Suci secepat ini? Leluhur Niheng dari para leluhur tidak bisa mempercayainya. Bukan hanya leluhur Niheng dari para leluhur yang tidak mempercayainya, kepala klan leluhur pun juga tidak. Dia duduk di sana dengan wajah muram, memberitahu semua orang, cari tahu kapan Yang Xiaotian akan meninggalkan benua leluhur, dan dari mana. Dia bertujuan untuk melakukan pencegatan terakhir sebelum Yang Xiaotian dapat meninggalkan benua leluhur. Dia tidak bisa mengizinkan Yang Xiaotian untuk berpartisipasi dalam ujian murid sekte dalam Akademi Dunia. Semua orang dapat mendengar niat membunuh dalam kata-kata kepala klan leluhur dan segera berdiri untuk menuruti perintah. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian dan binatang mayat naga, bersama dengan iblis penghancur langit dan beberapa lainnya, meninggalkan kota iblis 1001-nya menuju benua dunia. Kali ini, Yang Xiaotian hanya membawa binatang mayat naga dan beberapa lainnya, meninggalkan Lutua di benua leluhur, karena dibutuhkan seseorang untuk memimpin pasukan benua kabut. Saat mereka mendekati benua dunia, binatang mayat naga, iblis penghancur langit, dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Pesawat ruang angkasa itu terbang dengan cepat. Meskipun pesawat luar angkasa naga malam itu cepat, mencapai benua dunia masih membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun, jadi itu adalah perjalanan panjang, di mana Yang Xiaotian tinggal di ruang rahasia sambil mengonsumsi buah suci, cairan Buddha, dan energi 3 yang murni untuk berkultivasi. Tepat ketika pesawat ruang angkasa itu hendak meninggalkan benua leluhur, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, dan pesawat ruang angkasa itu berguncang hebat. Yang Xiaotian, yang sedang berlatih di ruang rahasia, terkejut, diserang musuh. Dia dan yang lainnya melangkah keluar dan pergi ke haluan, di mana mereka melihat pasukan klan leluhur di depan. Mereka dipimpin oleh kepala klan leluhur, bersama dengan sejumlah leluhur dari klan leluhur. Jelas sekali, klan leluhur telah mengerahkan seluruh kekuatan kali ini untuk mencegat Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian melangkah keluar, mata kepala klan leluhur dipenuhi amarah, Yang Xiaotian, matilah. Dengan itu, dia melepaskan tubuh leluhur setinggi ribuan meter, dan menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Yang Xiaotian. Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Banyak leluhur dari klan leluhur secara bersamaan mewujudkan tubuh leluhur mereka, melancarkan serangan ke arah iblis penghancur langit dan yang lainnya. Bab 2041, Klan Long berutang 1 triliun kepada kita. Saat ia menyaksikan kepala klan leluhur menyerang dengan tubuh leluhur, binatang raksasa jurang kegelapan mendengus dingin, bodoh. Kemudian, ia menampakkan jati dirinya yang sebenarnya, tinjunya menghantam ke depan. Wujud asli dari monster raksasa jurang kegelapan menutupi langit, menghalangi sinar matahari, dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan. Segala sesuatu yang berada di jalur tinjunya musnah, ditelan oleh kegelapan. Tak satu pun dari tetua klan leluhur yang mampu menahan kekuatan tinjunya. Kekuatan gelap itu maju dengan kekuatan yang tak terbendung, menerobos para tetua klan leluhur, dan menyerang kepala klan leluhur. Kepala klan leluhur terkejut, kobaran api kemasan menyembur di sekujur tubuhnya, membentuk lapisan penghalang pertahanan. Ledakan. Penghalang pertahanan kepala klan leluhur hancur berkeping-keping, meledak akibat benturan. Kepala klan leluhur yang dulunya berwibawa dan tangguh itu terlempar, menabrak puncak gunung yang jauh. Dia bangkit dengan tak percaya, menatap binatang raksasa jurang kegelapan di samping Yang Xiaotian, kau jurang kegelapan. Jurang kegelapan, salah satu makhluk paling kuno dan perkasa di alam semesta. Apakah mereka benar-benar telah menyatakan kesetiaan kepada Yang Xiaotian? Lari. Tanpa ragu, kepala klan leluhur menggunakan teknik penghindaran kekosongan untuk melarikan diri. Para tetua klan leluhur lainnya juga melarikan diri dalam keadaan panik. Mau kabur? Tetap di sini. Binatang raksasa jurang kegelapan mencakar dengan ganas ke arah kepala klan leluhur. Tempat di mana kepala klan leluhur pernah berada telah hancur berantakan. Setelah ledakan dahsyat, puncak gunung dan tanah di sekitarnya lenyap, hanya menyisakan 2 bekas cakaran raksasa sebagai kawah. Beberapa tetua klan leluhur langsung hancur berkeping-keping. Namun, kepala klan leluhur berhasil melarikan diri.
Para tetua klan leluhur lainnya melarikan diri dengan putus asa meskipun terluka. Binatang raksasa jurang kegelapan dan iblis penghancur langit bermaksud mengejar, tetapi Yang Xiaotian berkata, tidak perlu mengejar. Dengan kekuatan kepala klan leluhur, jika dia ingin melarikan diri, bahkan binatang raksasa jurang kegelapan pun tidak akan mampu membunuhnya. Terlebih lagi, jika kepala klan leluhur terbunuh, leluhur para leluhur dan seluruh kekuatan klan leluhur pasti akan membalas dendam terhadap kota iblis 1000 dan sekte 3 suci murni. Untuk saat ini, dia tidak menginginkan pertarungan hidup dan mati dengan klan leluhur. Namun, setelah pertempuran ini, kepala klan leluhur kemungkinan besar tidak akan berani bertindak gegabah lagi. Pesawat luar angkasa naga malam terus melaju menuju benua dunia. Beberapa saat kemudian, kepala klan leluhur dan beberapa tetua klan leluhur jatuh ke puncak gunung lain, menyebabkan gunung itu retak. Sialan, bagaimana bisa jurang kegelapan bergabung dengan Yang Xiaotian? Kepala klan leluhur dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Para tetua klan leluhur juga terguncang. Jurang kegelapan adalah sebuah eksistensi yang setara dengan leluhur para leluhur mereka, dan ia telah berjanji setia kepada Yang Xiaotian. Ini benar-benar mengejutkan dan membingungkan mereka. Bersamaan dengan itu, hal tersebut membuat hati mereka merinding. Ketua klan, haruskah kita melaporkan ini kepada Tuan Leluhur? Tanya Niheng, salah satu tetua klan leluhur, dengan tergesa-gesa. Lagi pula, kemunculan kembali jurang kegelapan, dan kesetiaannya kepada Yang Xiaotian, bukanlah hal sepele. Ekspresi kepala klan leluhur berubah, akhirnya menggelengkan kepalanya. Tuan leluhur saat ini berada di titik kritis dalam pengasingan, kita tidak boleh mengganggunya. Sebenarnya, partisipasi Yang Xiaotian dalam penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia bukanlah hal yang buruk bagi kita. Selama dia berpartisipasi dalam penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia, bakatnya pasti akan menarik perhatian guru alam suci. Sang penguasa alam suci pasti akan menginginkan keburukan baginya begitu dia tahu bahwa dia memiliki tubuh suci naga primordial. Bahkan dengan jurang kegelapan di sisinya, itu tidak akan cukup. Jurang kegelapan tak bisa melindunginya. Kita harus kembali, menyembuhkan luka-luka kita, dan menunggu sampai Yang Xiaotian meninggal, lalu kita bisa menyerang dan menghancurkan kota iblis 1000 dan sekte 3 suci. Kepala klan leluhur memimpin kelompok itu kembali ke klan leluhur. Waktu berlalu, dan lebih dari 2 tahun telah lewat. Yang Xiaotian dan kelompoknya akhirnya tiba di benua dunia. Pesawat ruang angkasa itu berhenti di depan benua dunia. Dari kejauhan, mereka melihat benua yang luas dan tak terbatas terbentang di langit berbintang yang tak berujung. Bahkan dari luar benua dunia, semua orang dapat merasakan aura Roh Kudus yang luar biasa. Benua dunia adalah salah satu benua dengan energi spiritual terpadat di alam suci. Aura Roh Kudusnya lebih dari 2 kali lipat aura Roh Kudus benua leluhur. Saat memandang benua dunia di hadapan mereka, perasaan kemakmuran dan kekuasaan yang luar biasa menyelimuti mereka. Benua dunia saja pernah menjadi tempat berdirinya ratusan ribu kekaisaran. Selain itu, setiap kekaisaran sangatlah kuat. Setiap kerajaan dapat dibandingkan dengan sekte 3 orang suci murni. Akademi dunia berdiri di puncak benua dunia dan alam suci. Benua dunia seharusnya memiliki banyak api suci Dao, pikir Yang Xiaotian. Dia bisa mengubah semua api surgawi kekacauan yang tersisa menjadi api suci kekacauan. Jika dia mampu memurnikan pil suci tingkat surgawi kesengsaraan ke-15, kultivasinya di masa depan akan berkembang pesat. Namun untuk saat ini, ia pertama-tama perlu menemukan sumber kekacauan untuk memadatkan totem Raja Kekacauan kedua dan kemudian berjuang untuk mencapai alam Kaisar Suci. Yang Xiaotian mengarahkan pesawat ruang angkasa dan para pengikutnya ke benua dunia. Begitu memasuki benua dunia, aura Roh Kudus menerjang mereka. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian memutuskan untuk pergi ke Kekaisaran Kekacauan terlebih dahulu. Meskipun benua dunia memiliki sumber kekacauan, sumber tersebut sangat langka, hanya ditemukan di kuil kekacauan Kekaisaran Kekacauan. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan para pengikutnya menuju ke Kekaisaran Kekacauan. Master Hantu Yin Yang, Lei Zihao, dan yang lainnya berdiri di samping Yang Xiaotian, memandang kota-kota kolosal di bawah, merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota-kota tersebut, semuanya merasa gembira. Hanya benua seperti benua dunia yang bisa membuat darah mereka mendidih. Namun, Lei Zihao tahu bahwa meskipun dia adalah apoteker kedua di benua leluhur,
tingkat alkimianya tidak berarti di benua dunia. Para apoteker ahli di benua dunia berasal dari tempat-tempat terkuat dan paling luar biasa di alam suci. Karena sifatnya yang mencolok, pesawat luar angkasa naga malam secara alami menarik perhatian banyak tokoh berpengaruh. Naga malam. Apakah naga malam telah kembali ke dunia? Siapa yang mendapatkannya? Ahli klan Long yang mana? Mungkinkah pemuda berjubah biru itu adalah murid dari naga malam? Semua orang tercengang. Pesawat ruang angkasa seperti Dragon Knight tentu saja memiliki banyak individu yang tamak, jadi tidak lama setelah Yang Xiaotian dan kelompoknya memasuki benua dunia, mereka dicegat oleh sekelompok ahli. Mereka adalah orang-orang dari klan kekacauan Kekaisaran Kekacauan. Kata iblis penghancur langit kepada Yang Xiaotian. Klan Chaos adalah keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Chaos. Di benua dunia, klan kekacauan juga merupakan klan yang sangat kuat. Dari segi kekuatan, sekte ini melampaui sekte 3 orang suci murni. Hong Xing, tetua klan kekacauan, menghentikan pesawat ruang angkasa, menatap Yang Xiaotian, "Nak, apakah naga malam ini milikmu?" Klan Long meminjam 1 triliun dari klan kekacauan kita waktu itu dan tidak pernah mengembalikannya. Karena naga malam ini milikmu, serahkan sebagai bunga yang harus dibayar klan Long kepada kita. Anggapan bahwa klan Long meminjam 1 triliun dari klan Chaos sama sekali tidak berdasar. Ternyata, pihak lain ingin merebut Dragon Knight, dan mereka mengarang alasan untuk melakukannya. Klan Long meminjam 1 triliun darimu. Ekspresi Yang Xiaotian tetap tenang. Memang, setelah Dragon Knight melunasi bunganya, kau masih berutang 1 triliun kepada kami. Hong Xing menatap Yang Xiaotian dengan penuh kebencian. Bab 2042, Gunung Kekacauan. Mendengar bahwa pihak lain tidak hanya menginginkan kesatria naga tetapi juga berniat untuk merampas semua harta benda setiap orang, wajah semua orang menjadi dingin. Bagaimana jika kami menolak? Yang Xiaotian menatap dingin ke arah pihak lain. Menolak. Hong Xing tertawa angkuh, membayar utang adalah hal yang wajar, dan jika kau menolak, kami akan menanggungnya sendiri. Dia bilang mereka akan menerimanya. Jangan merampok. Setelah berbicara, sosoknya melesat dan dia sudah berada di depan pesawat ruang angkasa, menamparkan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya dengan 1 telapak tangan. Hong Xing ini, sebagai tetua klan kekacauan, tentu saja memiliki kultivasi yang signifikan, melampaui tingkat Kaisar Suci, dan merupakan pembangkit tenaga Saint Venerable. Di atas Kaisar Suci terdapat Yang Mulia Orang Suci. Selain itu, dia adalah seorang Saint Venerable tingkat 10 yang sangat kuat. Dengan 1 telapak tangan, dia menutupi seluruh ruang di sekitar Yang Xiaotian dan para pengikutnya. Melihat telapak tangan Hong Xing menyerang, binatang mayat naga hanya menjentikkan jarinya, seolah-olah menyingkirkan debu, dan tiba-tiba, ki naga dan energi mayat meraung, membuat Hong Xing terlempar seperti meteor yang jatuh. Menghancurkan para murid klan kekacauan di belakangnya, menjatuhkan mereka ke tanah yang jauh. Semua penonton di sekitar yang siap menyaksikan drama itu terkejut. Energi mayat naga. Apakah kau Tuan Mayat? Di antara kerumunan, sesosok tubuh tegap menatap binatang mayat naga dengan terkejut. Tuan Mayat. Setelah mendengar ini, Hong Xing dan yang lainnya langsung teringat pada sosok tertentu dan ekspresi mereka berubah drastis. Makhluk mayat naga. Bukankah tunggangan Long Ye saat itu adalah binatang mayat naga yang memiliki energi mayat naga? Siapa sangka Long Ye telah binasa, tetapi binatang mayat naga masih hidup. Melihat bahwa orang yang melakukan gerakan itu mungkin adalah binatang mayat naga, Hong Xing dan para murid klan kekacauan tidak berani berlama-lama, segera berbalik untuk melarikan diri. Melihat hal ini, Yang Xiaotian dan para pengikutnya tidak mengejar dan melanjutkan perjalanan menuju kuil kekacauan bersama yang lain. Setelah Hong Xing yang terluka parah dan para murid klan kekacauan melarikan diri kembali ke Kekaisaran Kekacauan, mereka melaporkan masalah binatang mayat naga kepada para petinggi klan kekacauan. Kemunculan monster mayat naga membuat pemimpin klan kekacauan khawatir. Apa, monster mayat naga? Apa kau yakin itu monster mayat naga itu sendiri? Aku juga tidak bisa memastikan, tetapi ketika pria paruh baya itu bergerak, itu memang energi mayat naga, dan bahkan leluhur sekte Hengjian mengenalinya, mengatakan bahwa dia adalah Tuan Mayat. Hong Xing melaporkan dengan kepala tertunduk. Para leluhur klan Chaos di aula saling bertukar pandang. Karena seorang leluhur dari sekte Hengjian mengatakan dia adalah Tuan Mayat, kemungkinan besar memang dia. Seorang leluhur kekacauan merenung,
siapa sangka binatang mayat naga masih hidup. Semua orang di aula tampak muram. Sudah diketahui bahwa monster mayat naga adalah putra dari penguasa alam mayat. Monster mayat naga itu kuat, tetapi penguasa alam mayat di baliknya bahkan lebih menakutkan. Naga mayat binatang adalah tunggangan Long Ye. Datang ke benua dunia, kulihat ia sebagai pencari kematian, kata pemimpin klan kekacauan. Begitu penguasa alam suci mengetahui bahwa tunggangan Long Ye, binatang mayat naga, masih hidup dan telah datang ke benua dunia, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk bertindak. Aku penasaran siapa pemuda berbaju biru itu. Binatang buas mayat naga bahkan mau mengikutinya. Ia bertanya-tanya, lalu memerintahkan Hong Xing untuk menyelidiki identitas Yang Xiaotian. Setelah itu, dia bertanya kepada bawahannya, apakah kalian telah menemukan orang yang memiliki tubuh suci kekacauan? Pemimpin klan, kami telah mencari dan menyelidiki, tetapi belum ada kabar. Seorang leluhur kekacauan menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun yang lalu, pemimpin klan kekacauan telah menginstruksikan semua orang untuk mencari dan menyelidiki seseorang yang memiliki tubuh suci kekacauan. Klan kekacauan telah memperhatikan dan menyelidiki, tetapi sayangnya, tidak ada orang dengan tubuh suci kekacauan yang muncul di benua dunia atau benua-benua sekitarnya. Teruslah mencari, teruslah bertanya, kata pemimpin klan Chaos dengan suara berat. Semua orang menjawab setuju. Sesaat kemudian, setelah para leluhur klan kekacauan mundur, pemimpin klan kekacauan memasang ekspresi khawatir. Sebelum meninggal, leluhur mereka telah memberi mereka tugas untuk menemukan seseorang yang memiliki tubuh suci kekacauan, tetapi setelah bertahun-tahun, mereka masih belum menemukan orang tersebut. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian dan para pengikutnya tiba di kuil kekacauan. Kuil kekacauan terletak di puncak pegunungan kekacauan. Di pegunungan kekacauan, ki kekacauan mengepul, membentuk satu fenomena demi fenomena lainnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membangun kuil kekacauan. Di dalam kuil kekacauan, terdapat sungai kekacauan, dan di dalam sungai kekacauan terdapat sumber kekacauan. Menurut legenda, leluhur klan kekacauan lahir dari sumber kekacauan. Hanya leluhur kekacauan yang mampu memasuki kuil kekacauan. Namun sejak wafatnya leluhur kekacauan, tak seorang pun dari klan kekacauan mampu memasuki kuil kekacauan. Ketika Yang Xiaotian dan rombongannya tiba, banyak ahli juga berkumpul di luar pegunungan kekacauan, semuanya bertujuan untuk mendapatkan sumber kekacauan di dalam kuil kekacauan dan obat surgawi kekacauan di pegunungan kekacauan. Namun, tak seorang pun berani memasuki pegunungan Chaos dengan sembarangan. Karena di setiap sudut pegunungan Chaos terdapat batasan Chaos yang terbentuk secara alami, dan bahkan penguasa terkuat pun berisiko mengalami cedera serius, atau bahkan kematian, jika mereka bertemu dengan batasan Chaos ini. Di antara kerumunan itu, yang paling mencolok adalah para ahli yang mengenakan jubah perang putih, seluruh tubuh mereka memancarkan kekuatan cahaya. Klan Suci yang cemerlang. Klan Suci Terang adalah salah satu ras tertua di surga dan bumi, lahir dengan garis keturunan terang, dan mengklaim memiliki kekuatan terang yang paling murni di surga dan bumi. Kali ini, Klan Suci Terang datang untuk mengambil buah hati suci kekacauan di pegunungan kekacauan. Namun, setelah beberapa leluhur Klan Suci Terang terluka parah akibat pembatasan kekacauan di pegunungan kekacauan, tidak ada seorang pun dari Klan Suci Terang yang berani memasuki pegunungan kekacauan. Tunggu aku di sini. Tepat ketika Klan Suci Terang ragu-ragu, Yang Xiaotian berkata kepada iblis penghancur langit dan yang lainnya. Destroying Heaven Demon dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Kemudian, Yang Xiaotian melayang dan terbang menuju pegunungan Chaos. Tindakan Yang Xiaotian menarik perhatian semua orang. Alam Raja Suci. Anak ini sama saja mencari kematian, seorang Raja Suci dari alam itu berani memasuki pegunungan kekacauan. Seorang leluhur Klan Suci Terang menggelengkan kepalanya. Siapapun yang berani melangkah ke pegunungan kekacauan, mempertaruhkan nyawa mereka, adalah pembangkit tenaga tingkat penguasa alam suci. Bahkan mereka yang berada di alam Saint Venerable pun tidak berani mendekat, dan sekarang seorang alam Saint King berani memasuki pegunungan kekacauan. Anak dari keluarga mana ini? Bukankah para tetua sudah memberitahunya tentang bahaya pegunungan kekacauan? Sosok kuat lainnya dari Klan Suci Terang menatap binatang raksasa jurang kegelapan, binatang mayat naga, dan yang lainnya. Ternyata, dia keliru mengira binatang raksasa jurang kegelapan dan yang lainnya adalah para tetua Yang Xiaotian. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian akan celaka,
dia mendarat di Pegunungan Kekacauan. Setelah mendarat di Pegunungan Kekacauan, Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh suci kekacauannya, dan ki kekacauan berubah menjadi sungai-sungai kekacauan, berkumpul di sekelilingnya. Tubuh suci kekacauan. Di luar Pegunungan Kekacauan, seorang leluhur kekaisaran kekacauan berseru. Tubuh suci kekacauan. Para ahli klan suci terang juga terkejut. Sejak jatuhnya leluhur kekacauan, belum ada tubuh suci kekacauan yang muncul. Sekarang pemuda ini telah mengembangkan tubuh suci kekacauan. Cepat, laporkan kepada pemimpin klan, tubuh suci kekacauan telah muncul. Tubuh suci kekacauan akhirnya muncul. Seru leluhur kekaisaran kekacauan dengan gembira. Bab 2043, dapatkan buah hati suci kekacauan secara gratis. Berkat kekuatan tubuh suci kekacauan milik Yang Xiaotian, batasan kekacauan di Gunung Kekacauan berhasil menghindarinya. Yang Xiaotian berjalan seolah di tanah datar, tiba di kuil kekacauan tanpa bahaya. Meskipun Gunung Kekacauan mengandung obat surgawi kekacauan, Yang Xiaotian berencana untuk mengambil sumber kekacauan terlebih dahulu sebelum mencari obat surgawi kekacauan. Kuil kekacauan memiliki formasi besar kekacauan, Yang Xiaotian mulai mempelajari formasi besar kekacauan tersebut. Meskipun anak ini memiliki tubuh suci kekacauan, dia hanya berada di alam raja suci dan tidak dapat menembus formasi besar kekacauan ini, kata seorang leluhur kekaisaran. Meskipun Yang Xiaotian memiliki tubuh suci kekacauan, formasi besar kekacauan tidak menyerangnya, tetapi menembusnya adalah masalah lain. Jika dia tidak dapat menembus formasi besar kekacauan, dia tidak dapat memasuki aula besar kekacauan. Namun tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan rune kekacauan melayang turun dari kehampaan, menyatu ke dalam formasi besar kekacauan, yang secara otomatis terbuka. Yang Xiaotian dengan lancar memasuki formasi besar kekacauan, tiba di gerbang aula besar kekacauan, dan mendorong pintu hingga terbuka. Melihat Yang Xiaotian menghancurkan formasi besar kekacauan hanya dalam beberapa saat dan memasuki aula besar kekacauan, semua orang terkejut, dan leluhur kekaisaran bahkan lebih tercengang. Bukankah Chaos Grid Arise seharusnya sangat dahsyat? Bagaimana mungkin seseorang di alam Raja Suci bisa menghancurkan susunan agung kekacauan ini? Bahkan leluhur klan suci terang pun merasa penasaran dan ragu. Murid dari kekaisaran atau keluarga super mana ini? Bakatnya dalam formasi sungguh luar biasa, kata seorang leluhur klan suci terang dengan ekspresi serius. Tingkat Raja Suci yang mampu menembus formasi besar kekacauan menunjukkan bahwa bakat orang ini dalam formasi sangat tinggi, mungkin melampaui pemahaman semua orang yang hadir. Setelah memasuki aula besar kekacauan, Yang Xiaotian menemukan dunia lain di dalamnya. Di hadapannya terbentang hamparan tanah yang luas, dengan sungai yang berkelok-kelok di atasnya. Di dalam sungai itu, ki kekacauan muncul, mampu melahirkan sumber kekacauan, sungai kekacauan. Yang Xiaotian sangat gembira. Setelah memastikan tidak ada lagi batasan yang tersisa di aula, dia melangkah menuju sungai kekacauan. Di sungai kekacauan, banyak sumber kekacauan berenang bebas seperti ikan kecil. Sungai itu penuh dengan sumber kekacauan. Ketika leluhur klan kekacauan masih hidup, mereka akan datang setiap 10.000 tahun sekali untuk memanen sumber kekacauan, sehingga klan kekacauan tidak pernah kekurangan sumber kekacauan. Namun sejak wafatnya leluhur, tidak ada seorang pun yang datang untuk memanennya, sehingga menyebabkan penumpukan sumber kekacauan dalam jumlah yang sangat besar. Melihat sumber kekacauan berenang di sungai, Yang Xiaotian merasa gembira dan mulai memanennya. Pada saat itu, pemimpin klan Chaos menerima laporan dari bawah, yang menyatakan bahwa tubuh suci Chaos telah muncul. Setelah mengetahui kemunculan tubuh suci kekacauan, pemimpin klan kekacauan terkejut sekaligus gembira, apakah kita tahu identitas pemuda ini? Penyelidikan masih berlangsung, tetapi tampaknya pemuda ini adalah orang yang memperoleh pesawat luar angkasa naga malam, jawab seorang leluhur, menggambarkan penampilan pemegang tubuh suci kekacauan muda tersebut. Memang benar, itu pasti dia, kata Hong Xing segera setelah mendengar itu. Dia ditemani oleh 9 pengikut, salah satunya adalah binatang mayat naga. Laporan dari Gunung Chaos menunjukkan bahwa dia memang memiliki 9 pengikut, tambah leluhur itu. Dengan demikian, klan Chaos hampir dapat memastikan bahwa pemuda dengan tubuh suci Chaos adalah orang yang memiliki pesawat luar angkasa naga malam. Siapkan pasukan, kita akan menuju Gunung Kekacauan sekarang. Seru pemimpin klan kekacauan.
Tapi anak itu mungkin tidak akan menyerahkan sumber kekacauan dengan sukarela. Ungkap seorang leluhur. Tidak dengan sukarela. Mata pemimpin klan menjadi dingin. Kalau begitu dia tidak akan punya pilihan. Seketika itu juga, pemimpin klan kekacauan memimpin pasukan klan kekacauan dengan gagah berani menuju Gunung Kekacauan. Kota suci kekacauan tidak jauh dari Gunung Kekacauan, dan dengan kecepatan pesawat ruang angkasa klan kekacauan, mereka akan tiba dengan cepat. Di dalam kuil kekacauan, Yang Xiaotian dengan gembira memanen sumber kekacauan. Dalam waktu singkat, dia telah memanen 10.000 sumber kekacauan. 3.000 sumber kekacauan sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwa surgawinya hingga mampu memadatkan totem Raja Kekacauan kedua. 10.000 sumber kekacauan jauh melampaui tujuan itu. Selain itu, Chaos River masih memiliki sekitar 10.000 lagi. Karena sungai kekacauan terus menghasilkan sumber kekacauan, Yang Xiaotian terus memanen, mengumpulkan semua sumber yang tersisa dari sungai kekacauan. Setelah memperoleh semua sumber kekacauan, Yang Xiaotian keluar dari kuil kekacauan dan mulai mencari obat surgawi kekacauan di dalam gunung kekacauan. Sayangnya, meskipun gunung kekacauan menyimpan banyak obat surgawi kekacauan, sebagian besar hanya berusia 1 atau 200 juta tahun. 300 juta tahun adalah waktu yang langka. Yang Xiaotian mencari hingga akhirnya menemukan satu benda yang bernilai 400 juta tahun. Obat surgawi 400 juta tahun ini adalah buah hati suci kekacauan. Dan justru untuk alasan inilah klan suci kekacauan datang. Ramuan surgawi kekacauan 400 juta tahun lebih efektif daripada banyak ramuan lain yang seusia. Dengan buah hati suci kekacauan ini dan sumber kekacauan yang melimpah, Yang Xiaotian dapat sepenuhnya menembus ke alam Kaisar Suci. Karena tidak dapat menemukan lebih banyak ramuan surgawi 400 juta tahun, Yang Xiaotian meninggalkan Gunung Kekacauan. Setelah kembali ke sisi binatang mayat naga dan beberapa makhluk dari jurang kegelapan, Yang Xiaotian hendak pergi ketika beberapa leluhur dari klan Suci Terang menghentikannya. Adik muda, saya Wu Peng dari klan Suci Terang, kami ingin meminta bantuanmu, kata leluhur klan Suci Terang, Wu Peng. Ada buah hati suci kekacauan 400 juta tahun di dalam gunung kekacauan, maukah kau membantu kami mengambilnya? Jika kau membantu kami mendapatkan buah hati suci kekacauan itu, kami akan sangat berterima kasih, kata Wu Peng dengan sopan. Namun, dia tidak menyebutkan imbalan apapun untuk Yang Xiaotian jika dia berhasil. Sangat berterima kasih. Aku tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Jika kau bisa memberiku 2 ramuan surgawi utama 400 juta tahun, aku bisa membantu mengambil buah hati suci kekacauan itu untukmu. Setelah mendengar Yang Xiaotian meminta 2 ramuan surgawi utama 400 juta tahun, beberapa leluhur dari klan Suci Terang menjadi marah. Nak, apakah kau melamun menginginkan 2 ramuan surgawi utama 400 juta tahun? Balas leluhur klan Suci Terang, Wu Yong, dengan marah. Yang Xiaotian mencibir, jadi maksudmu aku harus mengambil buah hati suci kekacauan 400 juta tahun itu secara cuma-cuma? Wu Yong menjawab, dengan tubuh suci kekacauanmu, batasan kekacauan tidak akan menyerangmu, mengambil buah hati suci kekacauan 400 juta tahun itu sangat mudah tanpa kerugian apapun bagimu. Jadi aku bisa mendapatkan buah hati suci kekacauan itu secara cuma-cuma. Yang Xiaotian terkekeh, lalu bersiap untuk pergi bersama iblis pemusnah langit dan yang lainnya. Bab 2044, dari mana orang tua ini berasal? Melihat Yang Xiaotian hendak pergi, Wu Yong, leluhur tua klan Suci Terang, melangkah maju untuk menghalangi Yang Xiaotian dan yang lainnya, mau pergi. Awalnya, jika kalian membantu kami mendapatkan buah hati suci kekacauan, kami bisa membiarkan mereka pergi. Sekarang, meskipun kau membantu kami mendapatkan buah hati suci kekacauan, kau tidak akan bisa pergi. Saat dia berbicara, dia hendak mengulurkan tangan untuk menangkap Yang Xiaotian. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba menerobos masuk. Sebelum Wu Yong sempat bereaksi, dia terlempar seperti bola meriam oleh kekuatan yang mengerikan ini. Ledakan, Wu Yong terbentur puncak yang jauh dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Energi mayat naga, Wu Peng dan beberapa leluhur tua dari klan Suci Terang semuanya terkejut, menatap dengan takjub pada binatang mayat naga, siapakah kau? Yang baru saja ikut campur adalah monster mayat naga. Meskipun Wu Yong adalah leluhur tua dari klan Suci Terang, dibandingkan dengan binatang mayat naga,
yang merupakan putra dari penguasa alam mayat, dia tidak berada pada level yang sama. Dia adalah tunggangan Long Ye, binatang mayat naga dari masa lalu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit yang jauh. Pemimpin klan kekacauan memimpin pasukan klan kekacauan, menyerbu dengan dahsyat. Kuda Long Ye, Wu Peng dan beberapa leluhur tua dari klan suci terang semuanya pucat pasi. Itu tunggangan Long Ye, bukankah itu? Bukan hanya wajah Wu Peng dan para pengikutnya yang berubah, tetapi bahkan tokoh-tokoh kuat di sekitarnya pun ikut gempar. Siapa Long Ye? Dan siapa tunggangan Long Ye? Seorang murid sekte dalam, yang tidak mengenal Long Ye, tak kuasa bertanya kepada tetua sekte di sampingnya. Mendengar murid itu memanggil Long Ye langsung dengan namanya, wajah tetua sekte berubah, dan dia menegur, beraninya kau, seorang junior, memanggil Tuan Long Ye langsung dengan namanya. Melihat wajah tetua sekte yang sangat tegas, murid itu gemetar ketakutan. Melihat murid itu gemetar, ekspresi tetua sekte sedikit melunak, dan dia berbicara dengan nada yang berbeda, Tuan Long Ye adalah salah satu dari 10 leluhur klan Long. Salah satu dari 10 leluhur klan Long. Murid itu terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa nada bicara tetua sekte itu begitu keras. Mungkinkah? Murid itu berspekulasi dengan terkejut. Benar sekali, Tuan Long Ye adalah leluhur naga kegelapan dari klan Long. Tetua sekte itu berbicara dengan nada penuh hormat, dia juga putra pertama dari leluhur klan Long dan kakak laki-laki dari Tuan Long Yi. Kakak laki-laki Long Yi. Murid itu tersentak, jantungnya gemetar. Long Yi adalah legenda di alam suci dan banyak dunia lainnya. Banyak orang bahkan secara pribadi membahas bahwa jika Long Yi mengendalikan kekuatan asal alam suci, seperti apa alam suci sekarang. Dan tunggangan Tuan Long Ye adalah putra dari penguasa alam mayat. Ketika tetua sekte mengatakan ini, dia juga menatap binatang mayat naga di samping yang Xiao Tian dengan ekspresi rumit. Putra dari penguasa alam mayat. Wajah murid itu memucat. Alam mayat adalah salah satu alam paling jahat di surga dan alam abadi. Ini juga merupakan salah satu dari 10 alam. Pria parubaya ini sebenarnya adalah putra dari penguasa alam mayat. Dia tak kuasa menahan rasa takut dan keringat dingin yang menyelimutinya. Pada saat itu, pemimpin klan kekacauan telah tiba di lokasi kejadian bersama pasukannya, mengepung seluruh gunung kekacauan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Binatang mayat naga melirik pemimpin klan kekacauan dan tetua di belakangnya, Hong Xing, dan berkata, Hong Bing, bawahanmu tetaplah orang yang hina seperti biasanya. Saat itu, pemimpin klan kekacauan Hong Bing, seperti Hong Xing, menggunakan alasan yang tidak berdasar untuk mengincar harta karun binatang mayat naga dan Long Ye. Tentu saja, pemimpin klan kekacauan tidak mengetahui identitas binatang mayat naga dan Long Ye pada saat itu. Setelah mendengar binatang mayat naga mengungkapkan masa lalunya, wajah pemimpin klan kekacauan sedikit berubah tidak nyaman. Hong Bing, apa maksudmu dengan ini? Binatang mayat naga itu menatap pasukan klan kekacauan yang mendekat dengan kilatan haus darah di matanya. Pemimpin klan kekacauan melirik binatang mayat naga dan berkata, sumber kekacauan dari kuil kekacauan adalah milik klan kekacauan kita. Kemudian dia menatap yang Xiao Tian, nak, serahkan semua sumber kekacauan yang kau miliki dan kembalikan ke klan kekacauan kita. Dan pasukan klan kekacauan kita akan pergi. Mendengar pemimpin klan kekacauan dengan tanpa malu-malu mengklaim sumber kekacauan sebagai milik klan kekacauan, binatang raksasa jurang kegelapan terkekeh, nak, sumber kekacauan lahir dari langit dan bumi dan bukan milik siapapun. Kau sungguh berani mengklaimnya sebagai milik klan kekacauanmu. Pemimpin klan kekacauan, Hong Bing, sangat marah karena binatang raksasa jurang kegelapan menyebutnya tidak tahu malu, dan dia meraung dengan geram, dari mana datangnya makhluk tua ini. Pergi sana. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meninju ke arah monster raksasa jurang kegelapan. Seketika itu juga, dunia hancur berkeping-keping. Energi kekacauan, Chaos Ki, melonjak liar. Kekuatan yang menakutkan itu membuat tokoh-tokoh kuat di sekitarnya merasa gentar. Sebagai pemimpin klan kekacauan, dia adalah penguasa tertinggi di benua dunia, dan sudah bertahun-tahun tidak perlu menyerang, namun sekarang ketika dia melakukannya, itu dengan amarah yang menggelegar. Melihat pemimpin klan kekacauan menyerangnya, binatang raksasa jurang kegelapan tidak menahan diri dan langsung meninju. Saat monster raksasa jurang kegelapan menyerang, dunia pun diselimuti kegelapan. Kekuatan gelap yang tak berujung tampaknya menyelimuti dunia.
Seolah-olah cahaya lenyap selamanya. Semua orang ketakutan. Pemimpin klan kekacauan merasakan kekuatan gelap yang luar biasa menerjang ke arahnya, dan ekspresinya berubah drastis. Ini apa? Sebagai respons, ia dengan panik meningkatkan kekuatannya. Di tengah ledakan dahsyat, pemimpin klan kekacauan terpukul mundur, menabrak pasukan klan kekacauan, dan banyak murid klan kekacauan yang tidak mampu menghindar hancur berkeping-keping akibat benturan. Darah berceceran di seluruh gunung kekacauan. Melihat pemimpin klan Chaos terlempar ke belakang hanya dengan satu serangan, semua orang tersentak, menatap binatang raksasa jurang kegelapan dengan ketakutan. Para leluhur tua dari klan suci terang sangat ketakutan, memikirkan sesuatu. Hanya orang itu saja yang tampaknya memiliki kekuatan gelap yang begitu menakutkan dan jahat. Kau adalah jurang kegelapan. Pemimpin klan kekacauan menatap binatang raksasa jurang kegelapan di samping Yang Xiaotian, tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Jurang kegelapan. Para ahli yang hanya menebak-nebak identitas monster raksasa jurang kegelapan itu terhuyung mundur ketakutan. Jurang kegelapan. Suara leluhur tua itu bergetar. Di sekeliling, langit dan bumi menjadi sunyi. Meskipun pemimpin klan kekacauan adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Kekaisaran Kekacauan, dengan puluhan ribu kerajaan di benua dunia, dia bahkan tidak bisa masuk ke daftar alam suci. Namun jurang kegelapan adalah raksasa mutlak dalam daftar alam suci. Hehe, nak, setidaknya matamu tajam. Mengingat leluhurmu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jurang kegelapan tertawa dingin saat pemimpin klan kekacauan mengenalinya, pergi. Pemimpin klan kekacauan membungkuk hormat, tidak berani berkata lebih banyak, dan buru-buru melarikan diri bersama pasukan klan kekacauan. Melihat bahkan pemimpin klan kekacauan melarikan diri dengan panik, bagaimana mungkin para leluhur tua dari klan suci terang berani tinggal? Mereka semua melarikan diri dengan tergesa-gesa, dengan banyak ahli berbalik untuk menyelamatkan diri, takut menjadi sasaran jurang kegelapan. Mereka yang tidak berhasil melarikan diri hanya bertahan berkat tekad yang kuat. Setelah klan kekacauan melarikan diri, Yang Xiaotian juga meninggalkan tempat kejadian bersama jurang kegelapan dan yang lainnya. Sekarang, dia perlu segera mengonsumsi sumber kekacauan untuk kultivasi, memadatkan totem Raja Kekacauan kedua, lalu menembus alam Kaisar Suci untuk mengikuti ujian Akademi Dunia dan menjadi murid Akademi Dunia. Kepemilikannya atas tubuh suci naga primordial cepat atau lambat akan diketahui oleh guru alam suci, jadi dia harus segera menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia. Bab 2045, Totem Raja Kekacauan Kedua. Setelah pergi, Yang Xiaotian dan yang lainnya menemukan pegunungan tak berpenghuni dan mulai mengonsumsi sumber kekacauan untuk mengolah kekuatan jiwa surgawi. Sembari mengonsumsi sumber kekacauan untuk mengembangkan kekuatan jiwa surgawi, dia juga meminta kedua avatar surgawinya untuk mengembangkan berbagai tubuh suci. Dengan sumber kekacauan, kekuatan jiwa surgawi Yang Xiaotian terus meningkat. Namun, bahkan dengan sumber kekacauan, ia masih membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk meningkatkan kekuatan jiwa surgawinya ke tingkat yang diperlukan untuk membentuk totem Raja Kekacauan kedua. Saat Yang Xiaotian terus mengonsumsi sumber kekacauan, meningkatkan kekuatan jiwa surgawinya, jurang kegelapan turun ke benua dunia, menyebabkan kegemparan yang cukup besar. Jurang kegelapan, yang sebanding dengan penguasa alam mayat, yang turun ke benua dunia, mau tidak mau menarik perhatian. Terlebih lagi, jurang kegelapan dan binatang mayat naga secara tak terduga menemani seorang pemuda berjubah biru, yang bahkan lebih mengejutkan. Akademi Dunia juga mengetahui tentang turunnya jurang kegelapan ke benua dunia. Banyak leluhur dari Akademi Dunia keluar dari pengasingan karena alasan ini. Sudah berapa tahun jurang kegelapan menghilang, dan kali ini tampaknya ia melayani seorang pemuda. Leluhur Aula Hukuman Akademi Dunia, Xin Lei, mengungkapkan keraguannya. Sebagai leluhur dari Aula Hukuman Akademi Dunia, kekuatan Xin Lei adalah salah satu yang terbaik di antara para leluhur. Pemuda ini, yang memiliki tubuh suci kekacauan, telah berkultivasi hingga tingkat 30. Bakatnya jelas tinggi, tetapi siapa yang tahu seperti apa bakatnya yang lain, kata seorang tetua berjubah suci api di sebelah Xin Lei. Tetua ini tak lain adalah leluhur dari Balai Prestasi, Xiao Zeng. Xiao Zeng, sebagai leluhur dari Aula Prestasi, sama kuatnya dengan Xin Lei. Tetua lain dari Balai Pengobatan, Teng Xi, melirik Xiao Zeng dan tertawa, "Apa, Xiao Tua, kau menyukai anak ini? Ingin menjadikannya muridmu?"
Tapi meskipun dia memiliki tubuh suci kekacauan, bakatnya yang lain mungkin tidak sebaik itu. Lagi pula, dia mungkin bahkan tidak akan lulus penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia kami. Leluhur Aola Hukuman Xin Lei tertawa, hobi tua keempat benar, di masa lalu banyak murid dengan tubuh suci tingkat atas yang menentang surga datang untuk mengikuti penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia kita, tetapi bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, terlalu banyak contoh seperti itu. Leluhur Balai Misi Luo Chong tertawa, saudara Xin juga benar, jika pemuda ini bahkan tidak dapat memadatkan totem tingkat raja, tidak peduli seberapa kuat dia memiliki tubuh suci kekacauan, dia tidak akan bisa lulus ujian pertama penilaian murid sekte dalam kita. Lalu dia berkata kepada Xiao Zeng, aku dengar Feng Zong dari klan Phoenix sudah menembus alam Kaisar Suci. Mata Xiao Zeng berbinar mendengar ini, jadi, apakah ini berarti anak Feng Zong akan segera datang untuk mengikuti penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia kita? Luo Chong tertawa, tepat sekali. Meskipun kita tidak mengetahui bakat spesifik pemuda berjubah biru itu, bakat Feng Zong jelas jauh lebih unggul darinya. Jika Feng Zong datang untuk mengikuti penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia kita, dia pasti akan menjadi murid paling berbakat di Akademi Dunia kita dalam sejuta tahun. Feng Zong dari klan Phoenix adalah yang paling berbakat di antara generasi muda klan Phoenix, dengan bakat yang setara dengan Phoenix Surgawi 9 Langit. Semua orang di alam suci percaya bahwa seiring waktu, Feng Zong akan menjadi Phoenix Surgawi 9 Langit kedua. Ketika Feng Zong lulus penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia kita, menerimanya sebagai muridmu akan jauh lebih baik daripada menerima pemuda berjubah biru itu, Luo Chong tertawa. Xiao Zeng berkata kepada Xin Lei, Teng Xi, dan yang lainnya, saat itu, aku ingin menjadikan Feng Zong sebagai muridku, jangan kalian bersaing denganku. Xin Lei dan Teng Xi tersenyum melihat ekspresi cemas Xiao Zeng, tetapi mereka memahami perasaannya. Tidak mudah bertemu dengan murid berbakat seperti Feng Zong. Murid seperti itu sulit ditemukan. Xiao Tua, karena kau sudah mengatakannya, tentu saja kami tidak akan bersaing denganmu, tetapi jika kami tidak bersaing, kami hanya takut gadis muda Zhou Qin akan bersaing denganmu, kata Xin Lei. Zhou Qin adalah leluhur termuda dari Akademi Dunia, dan promosinya yang cepat telah membuat banyak jenius lainnya terpinggirkan oleh bakatnya yang luar biasa. Selain itu, Zhou Qin juga merupakan wanita tercantik di benua dunia. Jika Zhou Qin ingin menjadikan Feng Zong sebagai muridnya, Xiao Zeng mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Lagi pula, jika wanita tercantik di benua dunia ingin menjadikanmu muridnya, banyak orang akan sulit menolak. Mendengar Xin Lei menyebutkan nama gadis muda Zhou Qin, Xiao Zeng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, aku memang penasaran mengapa pemuda berjubah biru itu bisa membuat jurang kegelapan dan binatang mayat naga mengikutinya, kata leluhur Balai Misi, Luo Chong. Semua orang mengangguk. Disinilah letak kebingungan semua orang. Keberadaan raksasa seperti jurang kegelapan dalam daftar alam suci yang mengikuti seorang pemuda di alam Raja Suci memang aneh. Daftar alam suci berikutnya akan segera keluar, kan? Kata Xin Lei tiba-tiba. Bukan hanya daftar alam suci, daftar kebanggaan surgawi berikutnya juga akan segera dimulai, kata leluhur Balai Pengobatan Teng Xi, aku penasaran siapa yang akan merebut tempat pertama di daftar kebanggaan surgawi kali ini. Kurasa, juara pertama Heavenly Pride berikutnya masih akan diraih oleh Putra Alam Suci, kata Luo Chong. Putra Alam Suci. Saat menyebut Putra Alam Suci, Xin Lei dan yang lainnya menghela napas penuh emosi. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu. Setelah 8 tahun mengonsumsi sumber kekacauan untuk kultivasi, kekuatan jiwa surgawi yang Xiao Tian akhirnya berlipat ganda lagi, mencapai kekuatan untuk memadatkan totem Raja Kekacauan kedua. Namun untuk memastikan tidak ada yang salah, Yang Xiao Tian terus mengonsumsi sumber kekacauan selama sebulan lagi sebelum mengaktifkan kekuatan jiwa surgawinya untuk memahami hukum Raja Kekacauan. Seperti sebelumnya, dengan pemahaman Yang Xiao Tian yang terus-menerus, hukum Raja Kekacauan di sekitarnya meningkat, dan segera mencapai 129.000 hukum. Terakhir kali ketika dia memahami hingga 129.000 hukum, kekuatan jiwa surgawinya sudah lelah, tetapi kali ini, kekuatan jiwa surgawinya tidak terasa lelah. Yang Xiao Tian terus memahami, dan baru setelah mencapai 129.500 hukum, jiwa surgawinya merasakan sedikit kelelahan. Meskipun demikian,
Ia berhasil memahami hingga 129.600 hukum dan kemudian mengendalikan hukum-hukum ini untuk mulai memadatkan totem kedua. 129.600 hukum Raja Kekacauan berputar sesuai dengan lintasan yang diresapi Dao Surgawi, akhirnya membentuk sebuah totem. Saat totem pertama terbentuk, totem kedua memancarkan cahaya tak berujung. Di dalam cahaya itu terdapat kekuatan Buddha emas yang mampu melampaui semua iblis, dan juga kekuatan kehidupan paling primitif. Itu seperti perpaduan antara cahaya, kekuatan Buddha, dan kehidupan abadi. Pada saat totem kedua terbentuk, cahaya universal turun, di kekaisaran kekacauan tempat dia berada, cahaya mengalir turun, dan di dalam cahaya itu, nyanyian leluhur Buddha bergema, secara bersamaan kekuatan kehidupan melonjak dari bumi. Di setiap kota, tunas hijau muda muncul dari tanah. Seolah-olah semua kejahatan dan kegelapan telah sepenuhnya dimurnikan. Dunia menjadi dunia yang terbersih dan terindah. Semua orang kuat di kota-kota kekaisaran kekacauan berhenti berlatih kultivasi, tercengang oleh fenomena aneh ini. Semua orang dipenuhi kekaguman dan spekulasi tentang apa sebenarnya ini. Bahkan jurang kegelapan, binatang mayat naga, dan yang lainnya yang melindungi Yang Xiaotian pun tercengang oleh fenomena aneh di hadapan mereka. Bab 2046, Alam Kaisar Suci. Jurang kegelapan, binatang mayat naga, dan beberapa lainnya semuanya tahu bahwa fenomena surgawi ini disebabkan oleh Yang Xiaotian. Namun, karena guru suci mereka telah mengumpulkan totem tersebut, mengapa fenomena seperti itu terjadi lagi? Selain itu, tampaknya fenomena ini bukan disebabkan oleh terobosan ke alam Kaisar Suci. Kesembilan dari mereka dipenuhi dengan keraguan yang tak terduga. Fenomena tersebut berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian menarik kembali totem kedua dan melanjutkan menelan sumber kekacauan dan buah suci untuk berkultivasi. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-10 Raja Suci. Dan di antara berbagai tubuh suci, kecuali tubuh suci pembalik dan tubuh suci segala sesuatu, semuanya telah dikembangkan hingga lapisan ke-31. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah terus mengonsumsi sumber kekacauan dan buah suci untuk terus memurnikan kekuatan sucinya, meningkatkannya hingga mencapai kesempurnaan. Di bawah rutinitas kultivasi harian Yang Xiaotian, dia akhirnya menyempurnakan kekuatan sucinya hingga sempurna, di luar kendali, dan kemudian, dia meluncurkan kekuatan sucinya untuk memberikan dampak pada alam Kaisar Suci. Kekuatan suci Yang Xiaotian mengalir deras seperti lautan yang meluap, seketika menerobos penghalang alam Kaisar Suci. Saat Yang Xiaotian menghancurkan penghalang alam Kaisar Suci, awan petir membubung di langit tinggi, terus meluas, menelan pegunungan tak berpenghuni tempat Yang Xiaotian berada. Kekuatan dahsyat guntur kesengsaraan membuat beberapa orang di jurang kegelapan tercengang. Mereka juga telah melewati alam Raja Suci dan menyaksikan banyak jenius melewati kesengsaraan Kaisar Suci, tetapi guntur kesengsaraan yang begitu menakutkan belum pernah terjadi sebelumnya dalam kesengsaraan Kaisar Suci. Apakah sang guru suci akan baik-baik saja? Binatang mayat naga itu tak kuasa menahan kekhawatirannya. Iblis penghancur surga, monster tua iblis darah tertawa mendengar ini. Saudara mayat, kau belum melihat sang guru suci melewati kesengsaraan Raja Suci. Jika kau sudah melihatnya, kau tidak akan begitu khawatir, kata monster tua iblis darah sambil tertawa. Kesengsaraan Raja Suci yang dialami sang guru suci sama dahsyatnya, namun sang guru suci dengan mudah mengatasinya. Tepat saat itu, petir dari bencana besar menyambar. Ruang gelap itu menjadi terang sepenuhnya. Bahkan sebelum petir kesengsaraan benar-benar menghantam, ki petir yang mengerikan menyebabkan ruang tersebut bergetar. Mata binatang mayat naga itu terfokus saat ia menyadari bahwa sambaran petir kesengsaraan ini sudah jauh lebih kuat daripada kesengsaraan yang mulia suci dari banyak jenius super. Pada saat ini, sosok Yang Xiaotian muncul, dan kita hanya bisa melihatnya melayang ke atas menuju petir kesengsaraan yang turun. Namun, yang mengejutkan binatang mayat naga, Yang Xiaotian sama sekali tidak menyerang petir kesengsaraan, melainkan langsung menyerbunya. Jika orang lain memilih cara seperti itu untuk melewati cobaan, itu sama saja dengan mencari kematian. Namun Yang Xiaotian menerobos masuk ke dalam petir kesengsaraan, membiarkannya menghantamnya dengan lebih dahsyat. Bang! Petir kesengsaraan menghantam Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak terluka, namun petir kesengsaraan meledak dan menghilang. Monster mayat naga itu tercengang. Jurang kegelapan juga terkejut.
Kemudian, petir kedua dari petir kesengsaraan menyambar, dan Yang Xiaotian sekali lagi menyerbu ke arahnya. Dengan demikian, semakin besar dan kuat dampak guntur kesengsaraan, semakin baik pula efek pemurnian tubuh fisik. Dalam kesengsaraan berikutnya, Yang Xiaotian terus menyerang petir kesengsaraan hingga sambaran petir ke-11, barulah ia akhirnya mulai bergerak. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, Yang Xiaotian hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya semata, tanpa menggunakan kekuatan dari Dao Heart, Holy Path, atau Holy Lotus miliknya. Adapun dua totem Raja Kekacauan, bahkan tidak ada kebutuhan sama sekali untuknya. Hanya pada sambaran terakhir petir kesengsaraan, Yang Xiaotian menggunakan kekuatan tubuh sucinya. Jurang kegelapan, binatang mayat naga, dan beberapa lainnya menyaksikan dengan emosi yang bergejolak saat Yang Xiaotian menyelesaikan kesengsaraan Kaisar Suci. Menghancurkan iblis langit dan monster tua iblis darah tidak masalah, tetapi mereka yang berasal dari jurang kegelapan, binatang mayat naga, dan lainnya sulit untuk tetap tenang dalam waktu lama. Setelah menghancurkan petir kesengsaraan terakhir, Yang Xiaotian menyerap semua energi petir kesengsaraan, menelan buah suci, dan mulai mengkonsolidasikan alam Kaisar Suci. Sebulan berlalu, dan setelah menguasai alam Kaisar Suci, Yang Xiaotian bergabung dengan kelompok tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Akademi Dunia. Sekarang, setelah mengumpulkan totem Raja Kekacauan dan menembus ke alam Kaisar Suci, sudah waktunya untuk mengikuti ujian murid sekte dalam Akademi Dunia. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian mengetahui dari binatang mayat naga dan yang lainnya bahwa Guru Alam Suci telah mengirim sejumlah besar ahli ke benua dunia. Tidak jelas apakah pengiriman itu ditujukan kepada binatang mayat naga dan dirinya. Kami menemukan bahwa markas besar perdagangan dunia memiliki beberapa api suci Dao, tetapi banyak barang dari perdagangan dunia hanya dijual kepada murid-murid Akademi Dunia, kata iblis penghancur langit. Perdagangan dunia tidak hanya memiliki api suci Dao, tetapi juga obat surgawi 400 juta tahun, cairan Buddha dari leluhur Buddha, dan 3 ki suci murni bersama dengan air suci Xuan Huang, tetapi semuanya hanya dijual kepada murid-murid Akademi Dunia. World Commerce didirikan oleh World Academy, jadi layanan utamanya adalah untuk para murid World Academy. Yang Xiaotian mengangguk. Itu bisa dimengerti. Jika tidak, tidak akan ada begitu banyak jenius yang berusaha masuk ke Akademi Dunia. Air suci Xuan Huang adalah air suci yang bahkan lebih baik daripada air suci Dao lapisan ke-14. Guru Ding membutuhkan air suci Xuan Huang untuk memulihkan kekuatannya setelah 5 serangan zaman. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian terus menelan sumber kekacauan dan buah suci untuk berkultivasi, sambil fokus pada kultivasi tubuh suci pembalik dan tubuh suci segala sesuatu. Selama berlatih kultivasi, Yang Xiaotian juga membaca banyak buku yang memperkenalkan benua dunia dan Akademi Dunia, sehingga memperoleh pemahaman mendalam tentang benua dunia dan Akademi Dunia. Kelompok itu melakukan perjalanan tanpa henti, dan setelah lebih dari 2 bulan, mereka akhirnya tiba di World City. Kota dunia, yang berdiri di puncak benua dunia. Tak berujung dan tak terbatas sejauh mata memandang. Yang Xiaotian takjub melihat bahwa di seluruh tembok kota-kota dunia terdapat untaian urat suci Dao tingkat rendah yang tertanam. Urat suci Dao tingkat rendah ini membentang hingga ke ujung tembok kota. Ada berapa banyak urat suci Dao tingkat rendah yang harus ada? Untuk menggunakan potongan urat suci Dao tingkat rendah guna memperkuat tembok kota dan meningkatkan aura Roh Kudus seluruh kota, hanya Akademi Dunia yang mampu memiliki pengaturan seluas itu. Untuk menjaga aura Roh Kudus yang melimpah di dalam kota dunia, urat suci Dao tingkat rendah ini diganti setiap 100 tahun, Abyss of Darkness dengan tulus mengagumi. Konsumsi urat suci Dao tingkat rendah ini saja mencapai jumlah yang mencengangkan. Semua orang mengangguk setuju sepenuhnya. Namun, pajak yang disetorkan oleh kamar dagang tersebut setiap tahunnya juga sangat mencengangkan, kata Dragon Corsbis. Bagi sebuah kota super seperti kota dunia di alam suci, bukan hanya kamar dagang tertinggi dari benua dunia yang ingin mendirikan kantor di sini, tetapi juga dari benua super lain di alam suci, dan pajak yang dibayarkan setiap tahunnya cukup besar. Yang Xiaotian melirik larangan susunan besar yang terukir di dinding kota, lalu bergabung dengan kerumunan untuk memasuki kota dunia. Untuk memasuki kota dunia, setiap orang harus membayar 10.000 batu suci Dao tingkat rendah setiap kali masuk. Yang Xiaotian telah mengunjungi banyak kota besar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan biaya masuk berupa begitu banyak batu suci Dao tingkat rendah.
Namun semua orang membayar dengan sukarela. Setelah memasuki kota dunia, Yang Xiaotian dan yang lainnya mendapati diri mereka berada di tengah lautan aura Roh Kudus. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam, membiarkan aura Roh Kudus meresap ke dalam tubuhnya dengan kesejukan yang menyegarkan. Akademi Dunia menyelenggarakan ujian murid sekte dalam pada tanggal 1 setiap bulan, tetapi masih ada lebih dari 10 hari hingga tanggal 1 bulan berikutnya. Bab 2047, menunggu munculnya 14 jenius tubuh suci tingkat atas yang menentang surga. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berencana untuk membeli sebuah rumah mewah terlebih dahulu. Di masa depan, ketika dia lulus penilaian Akademi Dunia dan menjadi murid sekte dalam, semua orang akan tinggal di benua dunia untuk waktu yang lama, jadi rumah besar ini pasti perlu dibeli. Sejujurnya, dia sudah lama tidak membeli rumah mewah. Di benua leluhur, seluruh kota iblis 1000 dan seluruh sekte 3 suci adalah miliknya, jadi tidak perlu membeli rumah besar apapun. Meskipun organisasi perdagangan lain di kota itu juga menjual rumah-rumah mewah, World Commerce memiliki lebih banyak dan lebih baik rumah-rumah tersebut, jadi Yang Xiaotian dan kelompoknya menuju ke World Commerce. Barang-barang seperti obat surgawi 400 juta tahun dan air suci Xuan Huang hanya dapat dibeli oleh murid-murid Akademi Dunia, tetapi siapapun dapat membeli rumah besar. Dalam perjalanan menuju pusat perdagangan dunia, Yang Xiaotian mendapati bahwa semua orang di jalanan dan gang sedang membicarakan seorang murid dari klan Phoenix bernama Feng Zong. Feng Zong benar-benar pantas menjadi murid paling berbakat di klan Phoenix selama jutaan tahun. Dia tidak hanya dengan mudah lulus keempat ujian Akademi Dunia, tetapi juga dinilai unggul di setiap ujian. Aku dengar Xiao Zeng, leluhur Aula Prestasi, dan Zhou Qin, leluhur Paviliun Kitab Suci, sama-sama berebut untuk menjadikan Feng Zong sebagai murid langsung. Keduanya begitu sengit berdebat memperebutkan Feng Zong, sampai-sampai dekan harus turun tangan sendiri untuk menenangkan situasi. Apa yang terjadi selanjutnya? Siapa yang dipilih Feng Zong sebagai gurunya? Zhou Qin adalah wanita tercantik di benua dunia. Jika kau bertanya padaku, Feng Zong pasti akan memilih Zhou Qin. Kamu salah, Feng Zong tidak memilih siapapun. Apa? Feng Zong tidak memilih siapapun. Perbandingan ini menjengkelkan. Jika murid-murid jenius lainnya bisa diterima sebagai murid oleh leluhur Akademi Dunia manapun, mereka akan sangat gembira, tetapi Feng Zong malah menolak keduanya. Aku dengar Feng Zong ingin menjadi murid Dekan Bai, kata seseorang dengan suara pelan. Din Bai. Semua orang terkejut. Din Bai adalah dekan Akademi Dunia. Dia hampir dianggap sebagai orang terpenting di benua dunia. Feng Zong sebenarnya ingin menjadi murid Dekan Bai. Ini adalah sesuatu yang bahkan banyak orang tidak akan berani pikirkan. Lalu apa yang terjadi? Banyak yang menjadi tegang, ingin sekali mengetahui hasilnya. Dekan Bai telah menetapkan aturan sejak lama, hanya menerima para jenius dengan tubuh suci tingkat tertinggi penentang surga ke-14 sebagai murid. Seorang leluhur menghela napas, berkata, meskipun bakat Feng Zong luar biasa, dia hanya memiliki tubuh suci tingkat tertinggi penentang surga ke-13. Dengan demikian, Feng Zong akhirnya ditolak. Semua orang menghela napas. Sepanjang sejarah alam suci ini, hanya ada 2 individu yang memiliki tubuh suci tingkat atas ke-14 yang menentang surga, dan sepertinya tidak mungkin akan muncul yang ketiga. Kurasa Dekan Bai tidak akan pernah bisa menemukan bakat seperti itu untuk diterima. Seorang ketua sekte menggelengkan kepalanya. Sepanjang sejarah kuno alam suci, hanya 2 individu dengan tubuh suci tingkat atas ke-14 yang menentang surga yang pernah muncul, salah satunya adalah penguasa alam suci saat ini, dan yang lainnya adalah Long Yi dari klan Long. Sejak kedua orang itu, belum ada lagi jenius dengan tubuh suci tingkat atas yang muncul. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa keinginan Din Bai untuk menerima murid dengan tubuh suci tingkat atas ke-14 yang menentang surga adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Sebenarnya, bakat Feng Zong sudah mencapai puncaknya dalam jutaan tahun sejarah Akademi Dunia, dan sepertinya tidak akan ada yang melampauinya di masa depan. Feng Zong benar-benar layak menjadi murid langsung Dekan Bai. Aku juga berpikir begitu. Di masa depan, sepertinya tidak akan ada murid di Akademi Dunia yang bakatnya melebihi Feng Zong. Teratai suci Feng Zong adalah tingkat 1000, dan jalan sucinya terdiri dari 100.000 jalan suci tingkat tertinggi. Terlebih lagi, hati daunnya adalah Raja para Suci.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui Feng Zhong. Semua orang menggelengkan kepala. Raja para suci adalah hati dao tertinggi ketiga sepanjang masa. Di mata semua orang, teratai emas tingkat 1000 dan 100.000 jalan suci tingkat tertinggi adalah teratai emas dan jalan suci terkuat di dunia. Mendengarkan diskusi orang-orang, ekspresi Yang Xiaotian tampak tenang. Dari pembicaraan mereka, Yang Xiaotian mengetahui bahwa Feng Zhong, jenius 10.000 tahun dari klan Phoenix, baru saja lulus penilaian Akademi Dunia pada tanggal 1 bulan lalu dan menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia. Ia diakui sebagai jenius paling berbakat dari Akademi Dunia dalam sejuta tahun terakhir. Yang terkuat dalam sejuta tahun. Gumam Yang Xiaotian. Saat berjalan, rombongan tersebut tiba di World Commerce. World Commerce bagaikan benteng, dengan gerbang menjulang tinggi, lebar seperti gerbang kota, ramai dengan sosok-sosok kuat yang keluar masuk. Ketika Yang Xiaotian dan yang lainnya masuk, mereka mendapati tempat itu adalah jalan lebar yang melayang di udara, dikelilingi oleh berbagai aula perdagangan dengan beragam barang dagangan yang dipajang. Berjalan di jalanan terasa seperti berjalan di kota di langit. Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di balai perdagangan rumah. Karena harga rumah-rumah mewah di kota dunia sangat tinggi, balai ini merupakan balai besar yang paling sepi pengunjung. Ketika Yang Xiaotian tiba, hanya ada beberapa ratus orang di balai yang luas itu. Setelah tiba, Yang Xiaotian menyampaikan niat mereka kepada petugas perdagangan. Mengetahui Yang Xiaotian datang untuk membeli sebuah rumah mewah, petugas perdagangan dengan antusias memperkenalkan 10 rumah mewah terpopuler saat ini di kota dunia. Meskipun Yang Xiaotian telah mengetahui perkiraan harga rumah-rumah mewah di kota dunia dari beberapa orang di jurang kegelapan sebelumnya, dia tetap terkejut ketika masing-masing dari 10 rumah mewah yang diperkenalkan oleh petugas perdagangan itu harganya melebihi 100 miliar. 100 miliar. Orang-orang dari jurang kegelapan juga terkejut. Pelayan, saya ingat bahwa 1 juta tahun yang lalu, rumah suci hijau di kota dunia hanya dijual seharga 50 miliar, kan? Mengapa harganya sekarang begitu tinggi? Binatang bangkai naga tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Rumah besar Green Saint itu adalah salah satu rumah besar terbaik di World City, awalnya hanya seharga 50 miliar, dan sekarang ke-10 rumah besar yang berada satu tingkat di bawahnya harganya lebih dari 100 miliar. Petugas perdagangan itu terkejut, sambil tersenyum pada binatang mayat naga. Senior, Anda menyebutkan itu terjadi jutaan tahun yang lalu, harga sekarang berbeda. Rumah besar Green Saint itu, jika dijual sekarang, harganya setidaknya akan mencapai 300 miliar. 300 miliar. Meskipun Yang Xiaotian telah memperoleh gudang harta karun keluarga Li dari benua Feiyang, Sekte Iblis Batian, dan Gunung Hantu Yin, saat mendengar angka tersebut, dia tetap terdiam. Tolong berikan saya informasi detail tentang rumah besar Wandao itu, kata Yang Xiaotian kepada petugas perdagangan. Di antara 10 rumah besar tersebut, rumah besar Wandao memiliki lokasi terbaik, terletak di area pusat kota dunia, tempat aura Roh Kudus paling terkonsentrasi, sehingga memberikan efek terbaik untuk kultivasi. Selain itu, karena memiliki area terluas, Yang Xiaotian menyukai rumah Wandao. Namun, rumah besar Wandao ini lebih mahal daripada 9 rumah besar lainnya, yaitu seharga 190 miliar. Mendengar ketertarikan Yang Xiaotian, pelayan perdagangan dengan gembira berkata, "Tuan muda, Anda memiliki mata yang tajam. Rumah Wandao ini adalah yang terbaik di antara semua rumah besar, dengan lokasi dan luasnya tidak kalah dengan rumah suci hijau di masa lalu. Hanya saja material yang digunakan di dalamnya tidak sebagus yang ada di Istana Suci Hijau, itulah sebabnya harganya tidak bisa menyaingi Istana Suci Hijau." Namun, Yang Xiaotian telah memperoleh begitu banyak ruang harta karun, yang penuh dengan harta karun langit dan bumi, cukup untuk merenovasi istana tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan rinci dari petugas perdagangan, Yang Xiaotian mengangguk, "Saya akan mengambil rumah Wandao ini." "Baik, Tuan muda, saya akan mengurus dokumennya untuk Anda," kata petugas itu dengan gembira. Tepat ketika petugas perdagangan hendak membawa Yang Xiaotian untuk menyelesaikan prosedur, tiba-tiba, sekelompok murid sekte dalam dari Akademi Dunia masuk. "Tunggu dulu," kata murid sekte dalam terkemuka, "aku akan membeli rumah Wandao ini." Bab 2048, tidak akan pernah ada lagi. Melihat murid terkemuka Akademi Dunia, wajah pemuda dari Asosiasi Perdagangan itu berubah serius, dan dia dengan cepat melangkah maju, berkata, "Salam, Tuan Muda Murni."
Pendatang baru itu tak lain adalah Tuan Muda Murni yang terkenal, seorang murid sekte dalam dari Akademi Dunia. Tuan Muda Murni ini memiliki tubuh suci murni dan juga merupakan ketua sekte muda dari Sekte Suci Kitian. Sekte Suci Kitian adalah salah satu sekte terkemuka di benua dunia. Tuan Muda Murni berkata kepada pemuda asosiasi perdagangan, "Saya ingin membeli rumah Wandao, bawa saya untuk menyelesaikan prosedurnya." Pemuda dari perkumpulan perdagangan itu ragu sejenak, lalu dengan hormat menuruti perintah tersebut. Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Tuan Muda Murni melirik Yang Xiaotian dengan angkuh, "Apa, merasa tidak senang? Menurut peraturan perdagangan dunia, selama Anda belum membayar batu suci Dao, murid Akademi Dunia memiliki prioritas untuk membeli barang yang sama." Lalu dia tertawa, "Jika kau merasa tidak senang, jika kau mampu, jadilah murid sekte dalam Akademi Dunia kami juga." Mendengar itu, dia menatap Yang Xiaotian dari atas ke bawah, "Namun, dengan bakatmu, kurasa kau bahkan tidak akan lolos tahap pertama penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia kami." Para murid Akademi Dunia lainnya pun tertawa terbahak-bahak. "Nak, apa kau percaya aku bisa menghancurkan kepalamu sekarang juga?" Binatang buas mayat naga itu menatap Tuan Muda Murni dengan ganas. Di jurang kegelapan, iblis penghancur surga dan yang lainnya mengunci target pada lawan. Energi mayat mengerikan dari makhluk mayat naga itu mengejutkan Tuan Muda Murni, tetapi dia dengan cepat mencibir dingin, "Menghancurkan kepalaku. Ini dia, orang tua, kenapa kau tidak mencobanya?" Para murid Akademi Dunia memiliki status bergengsi di seluruh benua dunia, apalagi di kota dunia. Di dalam kota dunia, tidak ada seorang pun yang berani menyerang murid Akademi Dunia. Sekuat apapun dirimu, menyerang murid Akademi Dunia di kota dunia sama saja dengan mencari kematian. Tidak akan ada tempat untuk menguburkan jenazahmu. Inilah mengapa Tuan Muda yang murni begitu percaya diri dan tak kenal takut. Meskipun mata makhluk mayat naga itu dipenuhi dengan niat membunuh, Yang Xiaotian turun tangan untuk menghentikannya, sambil menatap Tuan Muda Murni, "Jangan khawatir, aku akan menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia. Kita akan bertemu selama kompetisi murid sekte dalam." Akademi Dunia mengadakan kompetisi murid sekte dalam setiap beberapa tahun sekali untuk memberi peringkat kepada murid sekte dalam, dan menentukan distribusi sumber daya. Semakin tinggi peringkat murid, semakin banyak sumber daya kultivasi yang mereka terima. Murid sekte dalam peringkat teratas bahkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi dengan obat surgawi 100 juta tahun. Mendengar itu, Tuan Muda Murni mencibir, "Banyak yang mengaku akan menjadi murid sekte dalam Akademi Dunia, tetapi mereka yaumi mengalami akhir tragis di tempat penilaian atau tersingkir, menjadi tidak berharga." Penilaian murid sekte dalam Akademi Dunia terdiri dari 4 tahap. Setiap tahapan menjadi semakin sulit dan berbahaya, dengan banyak murid berbakat yang menemui ajal mereka di tahapan ketiga dan keempat. Bahkan mereka yang selamat menderita luka parah, urat suci mereka hancur, membuat mereka tidak berguna. Setelah berbicara, Tuan Muda Murni pergi bersama sekelompok murid sekte dalam Akademi Dunia untuk melanjutkan pembelian rumah Wandao. Dia sendiri tidak memiliki banyak uang, tetapi Sekte Suci Kitian memilikinya, dan rumah Wandao adalah hadiah dari mereka. Setelah Tuan Muda Murni pergi, Yang Xiaotian memilih rumah besar lain, yang juga berada di area pusat kota dunia, meskipun sedikit lebih kecil dari rumah besar Wandao, dengan harga 170 miliar. Meskipun wilayahnya agak lebih kecil, itu tidak masalah bagi Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berhasil membeli rumah mewah ini, membayar 170 miliar, dan menyelesaikan seluruh prosedur. Setelah menyelesaikan pembelian, hari sudah mulai gelap. Yang Xiaotian dan para pengikutnya mengaktifkan susunan besar istana dengan kartu susunan dan memasuki istana. Rumah besar ini, meskipun lebih kecil dari rumah besar Wandao, masih cukup luas, setara dengan beberapa lusin lapangan sepak bola, dengan ratusan kamar. Bahan-bahan yang digunakan di dalam rumah besar itu sangat bagus, bahkan air kolamnya pun adalah air suci 3 matahari. Di kolam itu, tumbuh subur bunga teratai suci 5 elemen yang langka. Di samping teratai suci, terdapat lahan seluas 1 hektar yang ditanami berbagai tanaman obat surgawi, beberapa di antaranya berusia hampir 100 juta tahun. Terdapat lebih dari 20 halaman terpisah, masing-masing dengan pohon suci terkenal yang ditanam di dalamnya. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengeluarkan koleksi harta karun langit dan bumi yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan,
bersama dengan para pengikutnya, merenovasi rumah besar itu dan mengganti namanya menjadi Rumah Besar Hongmeng. Meskipun renovasinya sederhana, hal itu secara signifikan meningkatkan level rumah mewah tersebut. Bersamaan dengan itu, Yang Xiaotian dan mereka yang berasal dari jurang kegelapan memperkuat formasi mansion tersebut, meningkatkan kekuatannya hingga ratusan kali lipat. Begitu Yang Xiaotian mengaktifkan formasi mansion, seluruh Hongmeng Mansion dipenuhi dengan aura Roh Kudus yang sangat kuat. Setelah itu, Yang Xiaotian dengan tekun mengolah tubuh suci pembalik, tubuh suci segala sesuatu, dan kitab surgawi kegelapan. Sebelumnya, karena keterbatasan kekuatannya, dia hanya mampu mempraktikkan 30 jejak tangan pertama dari kitab surgawi kegelapan, halaman ke-31 tetap belum terbuka. Sekarang, setelah menembus ke alam Kaisar Suci, dia dapat sepenuhnya membuka halaman ke-31. Setelah membuka halaman ke-31, Yang Xiaotian mulai memahami kata-kata dan jejak tangan yang tertera di halaman tersebut. Sebelumnya, ia membutuhkan waktu 1 bulan untuk memahami halaman ke-30. Sekarang, setelah mencapai alam Kaisar Suci, ia hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk memahami halaman ke-31. Selanjutnya, Yang Xiaotian melanjutkan untuk memahami halaman 32. Kemudian halaman 33. Saat Yang Xiaotian sedang mempelajari kitab surgawi kegelapan, Dekan Akademi Dunia, Bai Yan, berdiri di dalam sebuah istana di akademi tersebut, menatap langit malam yang luas dan penuh bintang. Dekan, apakah kau memikirkan Feng Zhong? Patriark Aula Hukuman, Xin Lei, mendekati Bai Yan dan bertanya. Bai Yan mengangguk. Xin Lei menyarankan, terlepas dari teratai suci atau jalan suci, Feng Zhong adalah yang terkuat di dunia. Anda tidak perlu bersikeras apakah dia adalah tubuh suci tingkat atas penentang surga ke-14. Dia melanjutkan, setelah Guru Long Yi, tidak ada jenius lain yang muncul dengan tubuh suci tingkat atas penentang surga ke-14, dan kemungkinan besar tidak akan muncul lagi. Bai Yan menghela napas pelan, tidak langsung berbicara, dan setelah beberapa saat berkata, kau boleh pergi, aku perlu bermeditasi selama beberapa hari. Xin Lei membungkuk dengan hormat lalu pergi. Waktu berlalu. Ketika Yang Xiaotian akhirnya memahami halaman ke-35 dari kitab surgawi kegelapan, iblis penghancur langit dan yang lainnya datang untuk melaporkan bahwa hari ini adalah hari pertama bulan tersebut. Yang Xiaotian kemudian menghentikan studinya dan, bersama para pengikutnya, meninggalkan rumah Hongmeng, menuju aula penilaian. Rumah Hongmeng tidak jauh dari aula penilaian, dan tak lama kemudian Yang Xiaotian dan rombongannya tiba. Di depan aula terdapat sebuah lapangan luas, tempat sejumlah besar murid alam Kaisar Suci berbaris panjang menjalani penilaian. Penilaian murid Akademi Dunia, meskipun berisiko, menarik sejumlah besar murid dari berbagai wilayah setiap bulannya untuk berpartisipasi. Di depan alun-alun, dekat aula, berdiri sebuah cermin batu. Seorang murid yang sedang menjalani penilaian menyalurkan kekuatan tubuh sucinya untuk menyerang cermin batu. Ini adalah tahap pertama. Jika nilai pada cermin batu mencapai 1000 dengan kekuatan tubuh suci, seseorang melewati tahap ini. Tentu saja, hanya kekuatan tubuh suci yang dapat digunakan, kekuatan atau teknik kultivasi lainnya tidak diperbolehkan. Secara umum, para jenius dengan 12 jenis tubuh suci tertinggi dapat mencapai nilai 1000. Namun, mencapai angka 3000 adalah hal yang langka, mungkin belum pernah terjadi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Adapun nilai di atas 5000, kejadian terakhirnya adalah beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Nilai Feng Zhong mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 7000, yang pertama dalam sejuta tahun yang melampaui angka 7000. Batas maksimum cermin batu adalah 10.000, tetapi sejak Master Alam Suci dan Long Yi, belum ada yang mencapai angka 10.000. Tatapan Yang Xiaotian melintasi kerumunan menuju bagian atas cermin batu, tempat tertera nilai 10.000. Tunggu aku di sini, kata Yang Xiaotian kepada iblis penghancur langit dan yang lainnya, lalu bergerak menuju kerumunan.